Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas sedang melakukan pengembaraan, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai besar yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai ke kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampung mereka, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi saat itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan di kampung tersebut, di mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami ini rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah Tuan," kata mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk miskin, dan membangun jembatan sendiri pun tidak mungkin karena mereka tidak tahu caranya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya sih kalian tidak perlu membangun jembatan. Kalian itu cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya Tuan Abu?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius karena penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Tuan Abu, apa kamu yakin ini adalah ide terbaik?" tanya pemimpin kampung. "Oh tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, karena kalian tak perlu mengeluarkan uang sama sekali," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga agar mau menuruti saran tersebut. Dan keesokan harinya para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan memindahkan pasirnya ke tepian. Namun setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung menjadi dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini Tuan Abu? Usulanmu justru membuat keadaan semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin lebar dan semakin sulit untuk dilintasi," keluh para warga. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan Tuan Abu?" tanya mereka. "Kalau soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan, tapi tidak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya?" kata para warga dengan emosi. "Tenang, sabar. Nih, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang ini untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi Tuan Abu, dari mana uang itu? Kami tidak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya adalah hasil dari menjual pasir yang mereka gali selama 1 bulan ini. "Nah, kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dia itu pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya.
Berkat usulan dari Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan yang selama ini telah mereka impikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapatkan hadiah sepatu baru yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya yang sangat indah, Abu Nawas pun sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat Abu Nawas untuk memamerkannya kepada kawan-kawan di tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. "Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru kali ini loh aku melihat sepatu yang demikian indah," puji kawan-kawannya ketika melihat sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Abu Nawas, karena pada suatu malam sepatu yang sangat ia banggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu keesokan paginya saat ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Ya, bagaimanapun ini adalah kesalahan darinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintahkan ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sedang banyak masalah," balas Abu Nawas. "Ini perintah baginda raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Nawas pun memenuhi panggilan baginda raja. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya baginda raja. "Tidak, Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu ia sedang tidak karuan. "Katakan saja, Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kamu akan mendapatkan hukuman. Gimana?" kata baginda raja. "Ya, katakan saja tugasnya, Paduka," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus membuat kudaku tertawa," jawab baginda raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya kudanya dihadirkan. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, baginda raja pun merasa heran. "Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya baginda raja penasaran. "Dia memberitahu saya, Paduka. Katanya dia bisa tertawa, tapi hanya jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki," jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh baginda raja, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Jangan mengada-ngada kamu, Abu Nawas. Jangan mempermainkan aku," bentak baginda raja. Namun kali ini Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan baginda raja berani membalas. "Lah, begitu juga dengan Paduka. Jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tidak masuk akal ini. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tetapi oleh baginda raja dicegah. "Biarkan saja dia pulang," kata baginda raja. "Tapi Paduka, dia sudah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Karena sepertinya Abu Nawas sedang ada masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah baginda raja. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa rumah Abu Nawas telah kemalingan. Pengawal pun melaporkan hal ini kepada baginda raja. "Oh, itu penyebabnya.
Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara, perintah Baginda Raja. Dalam tempo 2 hari si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas saat sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah atas tindakannya yang telah bersikap tidak sopan kepada Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku, gumam Abu Nawas. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. "Hamba mohon ampun Paduka Yang Mulia. Hamba minta maaf atas kelancangan hamba," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkannya, tetapi dengan syarat Abu Nawas harus bisa menghiburnya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata Raja dengan iming-iming hadiah. "Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. "Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya, wahai Baginda?"
tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.